Selamat malam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Saya akan membawakan renungan pada 100 hari berdoa ini, hari yang ke-60, tanggal 25 Mei 2020. Judul renungan kita adalah Rewarding Meekness, upah kelemah lembutan. Matius pasal 5 ayat 5 mengatakan, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Saudara-saudara, ketika kita tiba pada kata lemah lembut, impresi apakah yang saudara dapat pikirkan dari kata lemah lembut itu? Sifat-sifat yang bagaimanakah yang muncul dalam pikiran kita tentang orang-orang yang lemah lembut itu? Barangkali ada yang berpikir bahwa orang yang lemah lembut itu tidak ada kata-kata atau perbuatan yang kasar. No harshness, no rudeness. Orang-orang itu adalah orang-orang yang sukar menjadi marah. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang betul-betul panjang sabar. Semua ini ada di dalam sifat Tuhan Yesus. Lemah lembut dalam arti panjang sabar, suka mengerti, suka menolong, adalah bahagian tabiat yang kita perlu tiru dalam kehidupan kekristenan kita setiap hari. Perhatikanlah bahwa upah dari orang yang lemah lembut adalah mewarisi bumi. Bumi yang dimaksudkan adalah bumi yang nanti ketika Tuhan Yesus bersama dengan umat tebusan turun ke bumi seperti di dalam Wahyu pasal 21, maka sebelumnya mewarisi bumi ini, bumi akan dibaharui dengan api sesuai dengan ucapan daripada Rasul Petrus 2 Petrus 3 ayat 7-10 dan dijelaskan teknisnya dalam Wahyu pasal 20 ayat 9-11. Jadi saudara-saudara sekalian, bumi akan dibaharui. Dan kalau kita tiba di bumi baru nanti, tidak ada dosa lagi, maka di situ kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Inilah upah yang dijanjikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita perlu mewarisi tabiat Yesus yang lemah lembut itu. Dengan kata lain bahwa kita harus selalu berdoa oleh pertolongan Roh Suci agar supaya kita boleh memiliki akan tabiat Yesus itu. Saya tahu bahwa kita semua ingin memiliki kehidupan kekal, hidup di bumi yang dibaharui, bebas dari dosa dan penderitaan, dan hidup kekal bersama Yesus selama-lamanya. Dengarkanlah komentar dari Ellen White sebagai berikut. Sifat alami manusia ialah bergumul untuk berekspresi, untuk menyatakan sesuatu. Selalu siap untuk melawan, tetapi dia yang belajar tentang Yesus berusaha menghampakan dirinya dari kesombongan dan suka meninggikan diri, maka akan terjadi kedamaian di dalam jiwanya. Diri sendiri menyerah pada pengaruh Roh Suci. Lalu kita tidak berusaha menjadi orang yang pertama. Kita tidak berusaha untuk menarik perhatian orang banyak kepada diri kita. Sebaliknya, kita merasa bahwa tugas utama kita adalah duduk
di kaki Yesus dan belajar dari juru selamat kita. Kita memandang kepada Yesus, menunggu tangannya untuk memimpin, mendengar suaranya yang menuntun kehidupan kita. Ini terdapat dalam buku khotbah di bukit, Thoughts from the Mount of Blessing, halaman yang ke-15. Dan saudara sekalian, kita perlu merenungkan pada malam ini sebelum kita berdoa, ialah tempat yang paling indah, paling tenang, paling damai adalah hidup di dalam tabiat Yesus. Karena inilah yang menjadi kehendak dari Tuhan Allah. Diri kita menjadi nomor 2 atau yang di belakang. Orang lain yang menjadi nomor 1. Tapi yang diperintahkan oleh Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, lalu kemudian mengasihi sesama manusia. Percaya kepada firman Allah. Mengapa? Sebab Yeremia 17 ayat 9 mengatakan kepada kita, hati kita manusia itu adalah penipu. Jadi kita harus bersandar kepada Tuhan Allah, mendengarkan bisikan Roh Kudus yang membentuk akan jiwa kita untuk menjadi seperti kehidupan dari Tuhan Yesus. Jadi pertanyaan dalam perenungan malam ini adalah, maukah engkau mengizinkan Yesus membuang kesombongan dirimu dan menggantinya dengan kebaikan, kelemah lembutan, dan kerendahan hati hari ini? Saudara-saudara sekalian, saya tahu bahwa kita semua bergumul untuk menjadi seperti Yesus. Ada 2 kesaksian pujian yang datang. Pertama dari Claudia P. Dia mendapati bahwa dirinya telah berubah oleh sebab kuasa Roh Kudus selama waktu yang dia gunakan ikut serta di dalam 100 hari berdoa. Jadi tabiatnya berubah dan ia akhiri kesaksiannya dengan mengatakan, I praise the Lord. Saya memuji Tuhan yang menggunakan Roh Kudus mengubah jiwanya. Kesaksian yang sama datang dari Rose K. Dia mendapati bahwa doa-doanya itu selama masa berdoa 100 hari ini dijawab oleh Tuhan. Dan semuanya ini adalah pengaruh Roh Kudus yang bekerja dalam jiwanya. Jadi saudara-saudara, berbahagialah saudara yang dengan setia mengikuti acara berdoa 100 hari umat Tuhan sedunia ini, dan itu menjadi kebiasaan kita untuk selalu berserah, memohon kepada Tuhan pertolongan dan berkat. Usulan doa pada malam ini, saudara-saudara boleh ingat dan sebutkan di dalam kata hatimu sendiri. Pertama, berdoalah agar supaya Yesus membuatmu rendah hati dan lemah lembut. Sesuai dengan renungan kita pada malam ini. Yang kedua, berdoalah untuk anggota-anggota gereja di negara Uganda yang baru-baru ini ditimpa banjir, sehingga banyak dari anggota kita menjadi homeless di tengah-tengah masa lockdown, tidak boleh keluar rumah. Yang ketiga, berdoalah untuk guru-guru Advent di sekolah-sekolah Advent di seluruh dunia yang menderita kesulitan keuangan. Keempat, berdoalah untuk orang-orang muda kita agar mereka merasa penting untuk melayani Allah, bukan melayani dunia atau mengikuti akan kemauan diri sendiri. Lalu kemudian di dalam jemaat kita, ingatkanlah orang-orang sakit. Saya boleh sebut satu persatu. Ada Deta Mor Pusung, ada Bapak David Titioka, ada Ibu Nona Salaki, ada Ibu Taniwel,
ada saudara Aridan Rumambi dan David Mudeng juga yang sudah di Air Madi di Manado sekarang. Saudara Aris Sukario, kita doakanlah mereka karena hanya dengan pertolongan Tuhan mereka itu merasa kenyamanan dalam tubuh. Dan orang-orang tua seperti Ibu Stin Saraun, Ibu Pagler, Ibu Palar yang ada di Seattle. Doakanlah mereka agar tangan kasih Tuhan selalu menjamah hati mereka untuk merasa tenang dan damai di dalam berkat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, inilah waktunya kita akan berdoa sekarang. Saya beri waktu saudara untuk mulai berdoa. Doakanlah apa yang ada dalam hatimu untuk dinyatakan kepada Tuhan, baik secara pribadi atau secara keluarga. Mari kita mulai berdoa, karena saya akan menyambung sesudah ada saudara-saudara berdoa. Mari kita mulai. Bapa di sorga, kami memuji membesarkan nama Tuhan karena pada saat yang indah ini, Tuhan mengumpulkan kami menjadi sehati dalam doa kami. Kami memuji Tuhan karena Engkaulah Allah yang peduli akan kehidupan kami. Engkau peduli akan penderitaan kami. Engkau bersedia untuk memberikan pertolongan dan berkat bagi semua orang yang datang memohon kepadamu. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah roh-Mu menanamkan dalam hati kami kebiasaan berdoa dalam waktu 100 hari ini menjadi kebiasaan kami yang tak henti-hentinya. Selalu memuji Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan mengharapkan berkat pertolongan yang hanya datang daripada Tuhan. Kami mohon agar supaya Tuhan membentuk di dalam hidup kami hati yang lemah lembut, hati yang merendahkan diri satu dengan yang lain dalam menghormati Tuhan dan dalam menghargai sesama kami manusia. Bapa di sorga, saudara-saudara seiman kami yang ada di Uganda, bahkan banyak orang di Uganda itu yang diserang banjir sehingga mereka kehilangan rumah tinggal. Biarlah Tuhan memberi pertolongan kepada mereka sementara dalam masa lockdown di negara ini masih berlangsung. Kami mendoakan kepada guru-guru yang berada di sekolah Advent di seluruh dunia ini yang mengalami kesulitan keuangan oleh sebab mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa, pelajar-pelajar tidak datang ke sekolah dan barangkali mereka juga belum sempat membayar akan uang sekolah mereka. Tuhan tolong buka jalan agar supaya saudara-saudara guru kami, pelayan-pelayan pendidikan ini mendapatkan jalan keluar untuk menyambung akan hidup mereka. Kami mendoakan semua orang muda, terutama di jemaat kami, agar supaya mereka mempunyai perhatian untuk melayani orang lain, melayani dalam pekerjaan Tuhan, dan beri kuasa bagi mereka agar dengan melayani dalam pekerjaan Tuhan untuk kepentingan orang lain, iman mereka dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau membantu anak-anak muda kami dalam jemaat kami, bahkan di seluruh dunia ini, untuk menjadi pewaris-pewaris kerajaan-Mu. Tuhan, di dalam gereja kami banyak orang sakit. Saudara David Titioka
memerlukan bantuan Tuhan. Ibu Nona Salaki membutuhkan bantuan Tuhan. Saudara Aridan Rumambi membutuhkan pertolongan Tuhan. Ibu Taniwel membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara Detamor Pusung membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang-orang tua yang lain, senior citizen yang ada dalam jemaat kami boleh sebutkan seperti Ibu Stin Saraun, Ibu Pagler, Ibu keluarga Palar yang ada di Seattle. Tuhan jamah akan hati mereka, beri damai dalam hati mereka, beri kesukaan hidup dalam Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Bagi semua anggota gereja kami, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah-rumah tangga mereka, berkati mulai anak kecil sampai orang besar. Berkati setiap pribadi dari anggota gereja kami. Biarlah kami semua kuat dalam Tuhan selama masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati keluarga besar kami semua yang ada di tanah air. Peliharakan mereka dan satukan kami selalu dalam iman harap kasih kepadamu. Terpujilah nama Tuhan yang selalu mempersatukan kami di dalam doa penyerahan dalam waktu 100 hari ini. Dengarkanlah dan sempurnakanlah doa kami ini, agar kehendak Tuhan yang jadi bagi kehidupan kami, bagi keperluan-keperluan kami, karena Tuhan yang mengetahui yang terbaik. Biarlah Tuhan tidak melupakan keluarga Naibaho, Ibu Heti, dan suaminya Harlon Naibaho. Bahkan teman-teman seiman yang lain yang kami tahu menderita penyakit COVID-19 ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan ketika Tuhan menunjukkan kemurahan berdasarkan kehendak Tuhan bagi masing-masing pribadi. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak saudara-saudara sekalian. Sampai bertemu lagi besok malam pada pukul 8. Tuhan memberkati saudara-saudara, dan biarlah malam ini saudara beristirahat di dalam berkat Tuhan. Amin.